Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Merdesa. Sahabatku, kemarin kepala desa di dapil saya ya, ada sekitaran 50-an kepala desa. Ini diadakan pelatihan dan bimbingan tentang pengawasan koperasi. Jadi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi di Banyumas dan mengundang narasumber yang katanya kerja di koperasi juga. Nah, di sela-sela penyampaian materi itu saya bertanya, maaf Bapak, apakah Bapak selama memberikan materi atau sebagai narasumber di beberapa wilayah ini, Bapak sudah pernah menemukan atau menghadapi suatu koperasi yang betul-betul sudah berdiri? Koperasi Desa Merah Putih yang tadinya memang tidak ada, kemudian berdiri, asli mendirikan koperasi Desa Merah Putih. Sudah ada Pak, sudah sekitar 20-an koperasi. Loh, dari mana Pak sumber dananya kok bisa beroperasi? Dia menerangkan dengan detail bahwa koperasi yang berdiri ini anggotanya tidak lebih dari 200 orang, bisa mengumpulkan dana atau menghimpun dana modal ini sekitar 5 sampai dengan 6 M. Saya tanya, kok bisa Pak? Padahal kita ini untuk mencari anggota mungkin bisa lah, tapi untuk menghimpun dana kan sukar Pak. Misalkan iuran pokok kita misalkan 100.000, iuran wajib mungkin 10.000. Berapa ratus atau berapa ribu orang Pak untuk mencari 100 juta atau 1 miliar apalagi. Kok dia tidak lebih dari 200 orang kok bisa menghimpun dana 5 sampai dengan 6 M. Ternyata saudaraku, di situ dijelaskan bahwa satu orang ini bisa namanya simpanan. Kita kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah ini simpanan sukarela inilah yang memang besar, pada besar-besar. Ada katanya yang 50 juta, ada 20 juta, 25 juta, disebut dulu. Sehingga tidak nyampe 200 orang bisa terhimpun dana 5 sampai dengan 6 M. Bahkan koperasi ditawari hutang oleh bank saya tidak mau karena sudah punya modal. Nah, maaf, terlepas dari tujuan utama koperasi, terlepas dari kepentingan ekonomi kebersamaan, tapi ini merupakan ilmu baru bagi saya. Jadi koperasi yang Bapak sebut ini ternyata di situ menemukan orang-orang yang mau menanam saham atau menanam modal. Ya, jadi anggota-anggotanya ini betul-betul memberikan modal untuk koperasi dengan namanya simpanan sukarela itu tadi. Simpanan pokok kan ada, simpanan wajib, simpanan sukarela, ada lagi satu simpanan berjangka simpanan itu ya. Ada yang mungkin kalau lebaran diambil gitu ya. Nah ini dari simpanan sukarela inilah terkumpul dana 5 sampai dengan 6 M. Koperasi ini bahkan ditawari pinjaman oleh bank tidak mau. Jadi saudaraku, selama ini kita mindset kita, pemikiran kita kan koperasi desa yang dari warga untuk warga, kita seolah-olah mencari anggota saja sukar, apalagi mengumpulkan dana ya kan. Ternyata Bapak ini menjelaskan bahwa koperasi ini tidak lebih dari 200 orang anggotanya, tapi bisa mengumpulkan dana 5 sampai 6 M. Barangkali ini ilmu baru teman-teman ya. Jadi kita ternyata mencari orang-orang atau menawarkan kepada orang-orang untuk menjadi anggota koperasi. Dan orang-orang yang ditawarkan ini orang-orang yang punya modal, punya duit. Mereka antusias ternyata. Ya, tapi nggak tahu kalau dari saku ya, jangankan 50 juta kadang-kadang kita suruh menawar. Nah inilah. Tapi kalau di tempat saya sih nggak tahu ini bagaimana ya. Kita jangankan mencari uang yang mau menanam saham 50 juta, 20 juta. Kadang-kadang kita 100.000 saja sampai sekarang kan belum bisa jalan. Nah ini. Jadi barangkali ini ilmu baru, pengetahuan baru saudaraku. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini ditopang oleh orang-orang yang mau menanam saham, memberikan modal. Ya. Karena ternyata mereka berpikiran bisnis yang betul-betul luar biasa. Mindset mereka adalah ekonomi ya, berpenghasilan karena dengan menanam saham yang besar atau memberikan sumbangan atau simpanan sukarela yang besar ini ternyata mereka nanti akan berpenghasilan besar juga, di mana sisa bagi hasil usaha ini pasti akan besar. Kemudian juga mereka sudah punya pemikiran bahwa nanti akan dikelola oleh koperasi kan
barang-barang subsidi. Nah ini sehingga untuk jualnya ini mungkin lebih gampang, dapat barangnya juga gampang, jualnya lebih gampang. Nah ini misalkan tentang pupuk ya kan, mungkin tentang saprodi, mungkin tentang gas LPG, mungkin tentang sembako dan sebagainya. Ini hampir semua barang-barang subsidi yang akan dikelola koperasi. Nah, orang-orang yang berpikiran inilah yang kita rekrut. Tapi kalau saya sendiri belum tahu ini saudaraku. Jadi saya tidak menyutrakan saya ya, tapi saya betul-betul dari pengetahuan dari pendidikan dan bimbingan pengawas koperasi ini saya memperoleh ilmu seperti itu. Jadi kita mencari orang-orang atau merekrut orang-orang yang punya modal untuk menjadi anggota koperasi. Maaf, perkara apakah penyampaian ini saya salah atau tidak, tapi itulah sekitar kata-katanya hampir seperti itu ya. Jadi koperasi mereka yang sudah bisa berjalan ternyata dalam merekrut orang-orang yang punya modal, tidak seperti yang kita bayangkan tadinya kan, kita mencari para pendes, kita mencari para petani, kita mencari para penerima PKH, kita mencari para ya itu tadi yang uang 100.000, 200.000 aja sukar. Jadi mereka yang sudah berjalan ini ternyata banyak sekali merekrut orang-orang yang mau menanam saham atau mau memberikan pinjaman sukarela itu tadi ya, simpanan sukarela yang 50 juta 20 juta, betul saja tidak nyampe 200 orang ternyata anggotanya ternyata bisa membuka dana 5-6 M untuk modal usaha. Nah, mereka berpikirannya karena yang dikelola oleh koperasi Desa Merah Putih adalah barang-barang subsidi yang notabene insya Allah ya barangnya dapat, barangnya murah dapat, kemudian pembelinya juga banyak, barangnya selalu ada, boleh dikatakan ya yang jelas bahwa para subsidi ini pasti dikelola oleh pemerintah, otomatis barang ada, daya jualnya pasti ada. Orang-orang yang berpikiran inilah yang direkrut oleh koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan. Ini penjelasannya kemarin. Dapat kira-kira begitu gambarannya ya, tidak melenceng kira-kira. Oke sahabatku, itu pengetahuan baru. Jadi bukan mindset kita, pemikiran kita membayangkan orang-orang yang menerima PKH, para petani atau bukan itu. Ternyata koperasi Desa Merah Putih yang saya tanyakan ini ternyata merekrut orang-orang yang punya modal di situ. Terlepas dari tujuan melenceng apa itu, saya tidak berpikir ke arah situ. Tadi itulah ilmu yang kemarin kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.